pagi, Ibu. Saya perkenalkan, saya Dr. Parbati Anjali. Ibu ada keluhan apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi dokter. Jadi ini saya kan lagi hamil 7 bulan ya. Terus sekarang saya mau kontrol keadaan bayi saya tuh gimana gitu. Mau kontrol hamil lah gitu. Oh iya, mau kontrol kehamilan ya. Jadi Iya. pada hari ini kita akan memeriksa kehamilan Ibu ya. Pada pemeriksaan ini nanti Ibu berbaring di atas meja pemeriksaan, nanti kakinya ditekuk setengah-setengah aja. Terus juga nanti Ibu perutnya ditutupi selimut ya, tapi dibuka bagian perutnya supaya terlihat lebih jelas ya. Saya akan melakukan pemeriksaan, diukur dulu tinggi rahim Ibu berapa untuk mengetahui taksiran berat badan janinnya. Lalu selanjutnya juga nanti saya akan mengukur untuk melakukan perabaan pada posisi bayi Ibu ya, di raba-raba gitu. Terus juga nanti saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi jantung bayi Ibu ya, dengan alat namanya monoaural. Apakah sampai sini Ibu mengerti, Bu, yang saya jelaskan? Itu pemeriksaannya sakit nggak ya dokter? Oh, itu nggak sakit dan itu juga tidak akan mengganggu kehamilan Ibu dan juga bayinya, dan juga kesehatan Ibu juga itu aman. Tapi mungkin sedikit tidak nyaman, tapi Ibu relax saja ya, Bu ya. Iya Gitu. dokter. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada dokter. Sudah mengerti Iya, ya? sudah Apakah Ibu mengerti. setuju untuk pemeriksaan ini? Iya setuju dokter. Ya baik, Ibu dipersilakan untuk buang air kecil terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah boleh balik ke sini lalu berbaring di atas meja pemeriksaan, Ibu. Oh iya baik dok. Sekarang kita mulai pemeriksaannya ya. Sebelumnya saya turunkannya Ibu selimutnya sehingga seluruh perut Ibu bisa terlihat. Pertama saya akan melakukan pengukuran untuk tinggi dari rahim Ibu. Saya akan menentukan tinggi dari fundus uteri menggunakan pita ukur. Pertama saya akan memfiksasi bagian atas dan bawah dari janinnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengambil pita ukur dan mengukurnya. Didapatkan tinggi fundus uterinya 30 cm. Ibu, selanjutnya saya ukur lingkar perutnya ya. Permisi ya Ibu. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar perut dengan menggunakan pita ukur. Didapatkan lingkar perutnya 85 cm ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 1 dengan cara saya menghadap ke arah kepala pasien lalu menentukan bagian teratas dari janin. Saya akan menentukan dari bagian atasnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saya. Didapatkan bagian atasnya bagian yang lunak, kurang melenting dan kurang bulat, berarti presentasinya bokong. Selanjutnya saya akan melakukan Leopard 2 dengan cara meraba dinding perut bagian lateral sebelah kiri dan kanan untuk menentukan punggung dari bayi. Didapatkan punggung sebelah kiri. Selanjutnya saya akan melakukan Leopard 3 untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Didapatkan bagian terbawah berbentuk bundar, melenting dan keras, berarti presentasi kepala. Kemudian saya akan melakukan Leopard 4 dengan cara menghadap ke arah kaki pasien, lalu menentukan apakah kepala sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Didapatkan sudut konvergen 5/5 yang berarti kepala belum memasuki pintu atas panggul. Ibu, selanjutnya kita dengarkan denyut jantung janinnya ya Ibu. Saya akan mendengarkan denyut jantung janin menggunakan alat bernama monoaural dan jam tangan. Saya akan meletakkan stetoskop monoauralnya 3 cm di bawah umbilikus, lalu menghitung denyut jantung janinnya dengan selama 5 detik dengan interval 5 detik dan diulangi sebanyak 3 kali. Ya Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Nanti Ibu boleh mengenakan pakaiannya kembali ya. Ini hasilnya gimana ya, anak saya baik kan ya? Oh iya, berdasarkan pemeriksaan tadi ya, setelah diperiksa itu tinggi rahim Ibu ukurannya 30 cm. Lalu untuk
lingkar perutnya ibu itu 85 cm. Jadi taksiran berat badan janinnya itu kurang lebih 2.200 gram ya ibu ya. Lalu untuk posisi bayinya ibu itu kepalanya sudah di bawah ya ibu, namun belum masuk ke pintu atas panggul. Denyut jantungnya juga tadi juga cukup bagus ya, denyut jantungnya 140 kali per menit. Jadi kalau disimpulkan secara garis besar, bayi ibu bisa dikatakan sehat ya ibu. Setelah ini akan dilakukan pemeriksaan panggul dan juga pemeriksaan jalan lahir. Saya akan melakukan pemeriksaan jalan lahir menggunakan alat namanya spekulum. Itu nanti dimasukkan ke jalan lahir untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada jalan lahir ibu. Terdeteksi secara dini kalau ada gangguan di jalan lahir ibu. Lalu selanjutnya juga nanti saya akan melakukan pemeriksaan panggul dengan cara memasukkan 2 jari saya ke dalam jalan lahir untuk mengevaluasi apakah panggul ibu ini cukup baik atau tidak. Sampai sini apakah ibu mengerti? Mengerti. Oh iya, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Itu tuh pemeriksaannya harus dibius nggak ya dok? Oh itu nggak perlu dibius bu. Iya. Namun sedikit tidak nyaman aja sih bu, cuma Iya. tidak membahayakan kepada bayi dan juga kepada kesehatan ibu gitu ya, jadi tidak mengganggu kehamilan gitu ya. Baik ibu, apakah ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Iya setuju dok. Oke, baik, kita ke meja pemeriksaan ibu. Setelah mencuci tangan, saya akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan dalam ya Bu. Pertama saya akan buka selimutnya, lalu saya akan memakai sarung tangan steril. Baik. Yang pertama saya akan mengasepsis bagian jalan lahir. Lalu saya akan memasangkan blok steril. Lalu saya akan melihat bagian jalan lahir, introitus vagina dan ureter tidak terdapat kelainan. Lalu saya akan memeriksa radius minor. Ini kalau ada nyeri tolong bilang ya Bu ya. Baik, yang kiri maupun yang kanan. Radius minor tidak ada kelainan. Lalu pemeriksaan kelenjar Bartholin, ibu nyeri tidak? Kalau ada nyeri bilang ya. Kelenjar Bartholin dalam batas normal dan tidak ada pembengkakan. Pemeriksaan dengan spekulum ini mungkin akan menimbulkan rasa sedikit tidak nyaman, tapi tolong ditahan sebentar. Nanti saya akan masukkan spekulumnya secara perlahan. Nanti ibu tarik nafas ibu ya. Oke, permisi ibu. Tarik nafas bu. Saya akan mengatur dan memposisikan spekulum. Dari pemeriksaan menggunakan spekulum dapat dilihat vulva dan vagina tidak ada kelainan, mulut rahim tidak ada kelainan, tidak terdapat tumor massa maupun fluxus. Ibu, pemeriksaannya saya akan lepas spekulumnya ya. Oke, ibu saya akan keluarkan spekulumnya, tarik nafas. Oke. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya ibu. Saya akan masukkan kedua jari saya. Ini sih ibu tarik nafas. Baik, di sini saya akan melakukan perabaan terhadap parametrium, di mana parametrium kanan maupun parametrium kiri terasa lemas. Lalu di mulut rahim dalam batas normal, tidak terlalu benjolan dan massa. Lalu untuk bagian bawah saya akan memeriksa apakah ada penonjolan pada kalkum 12 dan didapatkan kalkum 12 tidak ada penonjolan.
saya akan melakukan perabaan pada bagian jalan lahir. Di bagian panggulnya, saya meraba di bagian tepi atas tulang panggulnya. Teraba bulat ya, bagus. Lalu di bagian promontoriumnya, ini tidak teraba ya, bagus. Lalu di linea inguinatanya, teraba sebagian ya. Untuk di bagian sakrumnya, dia kelengkungannya cukup. Oke. Dinding tepi panggulnya juga lurus ya. Spina ischiadicanya juga tidak teraba adanya tonjolan. Lalu di bagian os pubis, permisi ya Ibu ya. Ini juga tidak teraba tonjolan. Arcus pubisnya juga lebih dari 90 derajat ya. Diameter antara tuberositasnya lebih dari 8 cm. Dan posisinya mobile ya. Oke. Letak kepalanya masih tinggi ya ini ya. Oke. Saya mengeluarkan kedua jari tangan saya ya. Oke, pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu ya. Saya rapikan dulu sebentar ya Ibu. Saya akan melipat duk sterilnya. Saya akan mengasepsiskan bagian jalan lahir. Ibu silakan dikenakan kembali ya pakaiannya. Oke. Terus saya akan melepaskan sarung tangan dan membuangnya di tempat sampah infeksius. Jadi gimana hasilnya dok? Semuanya Oh baik? iya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi sudah diperiksa pada jalan lahir ibu tidak ada kelainan apa-apa ya, bagusnya dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan panggul juga dalam batas normal ya, ukurannya juga cukup, nggak terlalu sempit ya, bagus. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan kehamilan ibu sudah berlangsung cukup baik ya ibu ya. Jadi ibu tidak perlu khawatir tentang kondisi kehamilan ibu, oke? Sip. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan kembali? Saya kontrol kehamilannya berapa lama ya dok? Untuk kontrol kehamilannya bisa 2 minggu lagi ibu datang ke sini ya. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh ditunggu di luar ya, sambil saya mencatat rekam medisnya dulu. Terima kasih ya ibu ya. Terima kasih dok.